Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang teori permintaan. Teori permintaan merupakan komponen utama yang membentuk pasar. Untuk itu, sangat penting mempelajari teori permintaan terutama dalam analisis bisnis dan ekonomi. Karena teori ini menjadi dasar dalam menganalisis perilaku pasar yang berdampak kepada fluktuasi harga pasar. Untuk itu, ada 3 hal yang akan kita bahas dalam teori permintaan. Yang pertama adalah definisi permintaan, yang kedua faktor-faktor penentu permintaan, dan yang terakhir adalah kurva permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Berbicara permintaan, maka erat kaitannya berhubungan dengan sifat pembeli. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor penentu permintaan yang paling penting di antaranya adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Mari kita lihat. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama, barang lain itu merupakan barang pengganti atau substitusi. Yang kedua, barang lain itu merupakan barang pelengkap atau komplementer. Dan yang terakhir adalah kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Barang pengganti. Permintaan terhadap barang pengganti dan barang yang digantikannya berjalan berlawanan. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Sekiranya harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan. Dengan demikian, apabila harga kopi turun, maka permintaan terhadap teh akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Untuk barang pelengkap, apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Kalau permintaan terhadap kopi atau teh bertambah, maka permintaan terhadap barang pelengkap yaitu gula cenderung bertambah juga. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu dikatakan permintaan terhadap barang pelengkap dan barang yang dilengkapinya berjalan seiring. Sedangkan untuk barang netral, apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang rapat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Contohnya, perubahan permintaan dan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis dan begitu pula sebaliknya. Seperti diketahui bahwa beras dan buku tulis tidak memiliki hubungan yang rapat. Faktor penentu permintaan lainnya adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap berbagai jenis barang. Berdasarkan sifatnya, berbagai barang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang inferior, dikatakan bahwa ketika pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Para pembeli yang mengalami kenaikan pendapatan akan mengurangi pengeluarannya terhadap barang-barang inferior dan menggantikannya dengan barang yang lebih baik mutunya. Contoh barang inferior di sini seperti ubi kayu.
Untuk barang esensial terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, beras, pakaian, dan lain-lain. Pembelanjaan untuk barang esensial tidak berubah meskipun pendapatan meningkat. Sedangkan untuk barang normal, kebanyakan barang yang ada dalam masyarakat termasuk dalam golongan barang normal. Apabila mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Jadi barang normal akan mengalami kenaikan ketika pendapatan bertambah. Kemudian untuk barang mewah. Biasanya barang mewah akan dibeli masyarakat setelah dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Dan juga jenis barang mewah adalah barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi. Faktor penentu yang lain adalah corak distribusi pendapatan dalam masyarakat dan distribusi pendapatan. Ketika adanya corak distribusi pendapatan yang berbeda, contohnya ketika hasil pajak digunakan untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah, maka corak permintaan terhadap berbagai barang akan mengalami perubahan. Ketika pendapatan pekerja yang bergaji rendah naik, maka tentunya akan mempengaruhi barang yang akan dibeli. Barang yang akan dibeli cenderung juga naik jumlahnya. Kemudian, faktor-faktor penentu permintaan yang lain adalah cita rasa masyarakat dan juga jumlah penduduk. Apabila cita rasa atau selera konsumen meningkat, maka jumlah permintaan suatu barang juga akan meningkat. Nah, pertambahan penduduk juga akan mempengaruhi jumlah permintaan. Semakin besar penduduk dalam suatu wilayah, cenderung akan memiliki jumlah permintaan yang semakin besar pula. Untuk ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang adalah bahwa harga-harga akan menjadi tinggi pada masa yang akan datang akan mendorong mereka membeli lebih banyak pada masa kini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Ketika ada rumor bahwa harga bahan pokok akan naik sebulan lagi, maka masyarakat atau orang-orang akan berbondong-bondong membeli bahan pokok di waktu sekarang, guna menghindari pengeluaran yang berlebihan di waktu yang akan datang. Setelah kita memahami tentang faktor-faktor penentu permintaan, maka kita akan mempelajari hukum permintaan atau the law of demand berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mari kita lihat kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kita bisa lihat di sini ada tanda panah. Tanda panah di sini adalah dari A ke B, di mana bisa dilihat dari garis vertikal, garis vertikal paling atas yaitu kiri vertikal itu akan menurun ke kanan bawah atau horizontal pada Q. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu.